Salam sukacita bagi kita semuanya dimanapun saudara berada. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat, semua kita dalam keadaan yang indah diberkati Tuhan, dan yang pasti kita tetap terhubung kuat dengan kondisi dan kerohanian yang selalu prima. Saudara, hari ini kita masuk di minggu pertama, di mana kita juga bukan hanya sekedar mendengarkan firman dalam ibadah, tetapi kita juga masuk dalam sebuah sakramen yang disebut dengan perjamuan suci. Kita akan makan dan minum semeja sehidangan dengan Tuhan melalui roti dan anggur yang saya percaya kita semua sudah mempersiapkannya untuk kita sama-sama bersekutu dalam perjanjian dengan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita hampiri Tuhan dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan yang sangat indah, sungguh luar biasa, di mana Engkau menuntun kami hari lepas hari. Kami ada di bulan baru, kami ada di hari yang kelima di bulan Juli ini. Kami percaya semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Sebentar firman akan kami dengarkan, sebentar ayat-ayat firman Tuhan akan kami baca, supaya kami boleh menangkap dan kami mengejawantahkan kebenaran firman Tuhan itu melalui kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi display, dan hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Namamu dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya mengambil kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pada pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26, dan ada beberapa ayat yang akan kita baca pelajari bersama-sama. Kalau saudara suka akan mencatat, maka saudara, saya berikan kepada kita semuanya, judul firman Tuhan adalah tentang menabur. Dan Alkitab memberikan pernyataan tidak pernah henti-hentinya orang menabur akan menuainya. Mari lihat kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di Kejadian pasal 26 pada ayat yang ke-12. Demikian kata firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kata kunci yang paling penting di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 12 adalah kata sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, kisah ini bahwa Ishak ada di negeri orang Filistin. Dan Alkitab memberikan catatan di ayat yang pertama, dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Mari perhatikan firman Tuhan yang berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Dalam hal ini, poin ini saya mau sampaikan bagi kita bahwa masa-masa sulit itu senantiasa ada dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Masa-masa sukar itu selalu ada. Tidak bedanya juga dengan zaman di mana kita hidup hari ini. Kita hidup ada di masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang tidak nyaman, masa yang tidak enak. Jadi setiap zaman punya kesulitan kesusahannya sendiri. Dan Alkitab berkata itu timbul kelaparan itu dan bukan yang pertama kali. Artinya adalah di masa-masa yang sulit sedang terjadi. Namun di masa-masa yang sulit apa yang dilakukan oleh Ishak? Alkitab memberikan catatan pada ayat yang ke-12 tadi yang kita baca, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar, mari kita belajar untuk tetap menabur benih yang terbaik. Kalau kita menabur di kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, kondisi yang berkelimpahan, itu hal yang mudah. Tapi tidak mudah ketika di masa-masa yang sulit. Seperti pada zaman Ishak, di mana itu sedang terjadi kelaparan. Di masa sekarang ini, kita sedang terjadi masa-masa yang sulit. Tidak mudah kita bisa menabur, tetapi tetaplah menabur benih yang terbaik.
Kenapa demikian? Karena supaya kita senantiasa menuai dari apa yang kita tabur. Nah, mari perhatikan ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 26 di ayat yang ke-4, 5, bahkan sampai di ayat yang ke-6. Dikatakan oleh firman Tuhan, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Nah, mari lihat dan perhatikan ayat selanjutnya di ayat yang ke-6. "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Saya belajar dalam hal ini ketika saya berbicara tentang menabur, tentang menuai. Saya kadang berpikir bahwa saya sebagai pemimpin ya, maka kita harus memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang tentu yang dipimpinnya. Kita menjadi orang percaya, kita belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menabur. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saudara, setiap akhir tahun kami sepakat, saya dengan keluarga sepakat bahwa kuras semua saldo yang ada di tabungan untuk ditaburkan di ladang Tuhan, untuk dipersembahkan di dalam ladang pelayanan. Sampai hari ini, beberapa tahun terakhir ini, dan praktis setiap akhir tahun saldo dalam tabungan kami pasti kosong, pasti habis. Kami kosongkan akan saldo kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka di awal tahun kami mendapatkan fresh from the oven. Lebih tepatnya fresh from the heaven. Dari surga sesuatu yang baru. Tuhan bisa kirimkan dengan cara Tuhan yang ajaib setiap awal tahun. Jadi itu sesuatu yang baru, saudara. Saudara, kalau kita tahu dalam bahasa komputer ada yang namanya restart, saudara. Ada yang namanya berhenti untuk kemudian start lagi. Kalau kita tahu dalam kitab Mazmur ada yang namanya Selah, artinya berhenti untuk kemudian melangkah lagi. Kalau kita tahu pada hari yang ketujuh adalah hari istirahat dan hari berikutnya kita bekerja lagi. Ada istilah dalam pertukangan namanya asah gergaji. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita perlu rest untuk kemudian start lagi. Demikian juga dengan harta yang kita punya, kita juga perlu untuk kita taburkan. Untuk apa? Untuk kita menuai lagi, saudara. Nah, saya berdoa hal itu lekat dalam kehidupan kita. Karena ini prinsip-prinsip kerajaan surga, supaya kita tetap menuai hal-hal yang terbaik ketika kita menaburkan benih-benih yang terbaik. Dan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kami ditinggalkan dan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Bahkan praktis sampai hari ini, kami tidak berhutang. Kenapa? Karena kami tahu akan prinsip-prinsip kerajaan surga. Saya berdoa, saudara juga bisa menangkap akan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika dalam masa yang sulit, kita tetap menabur, maka disitulah tuaian akan terjadi. Bahkan Alkitab mencatat 100 kali lipat. Nah, kenapa itu terjadi 100 kali lipat? Mari lihat ayat kebenaran firman Tuhan yang selanjutnya. Ini kata kunci daripada apa yang dilakukan Ishak. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Perhatikan kata firman Tuhan ini. Sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa Ishak diberkati oleh Tuhan? Ia menabur dalam ketaatan. Yang penting di sini adalah ketika kita menabur dalam ketaatan, Alkitab mencatat ia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang Alkitab yang saya tahu, Alkitab memberikan catatan. Di dalam Injil Markus, Injil Matius, bahkan Yohanes mencatat ada kisah 5.000 orang laki-laki dan belum termasuk perempuan makan sampai kenyang. Dari mana itu? Dari sebuah taburan
5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu merupakan benih, sehingga 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak, bahkan masih ada sisa. Itu akibat dari taburan di masa yang sulit. Dalam kisah Nabi Elia di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, Elia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Alkitab mencatat itu adalah masa-masa yang sulit, masa-masa kekeringan. Dan janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Dan dia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api untuk dibuatlah tepung itu menjadi roti. Tapi Elia berkata, buatlah itu terlebih dahulu bagiku. Dan Alkitab mencatat bahwa tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habisnya sampai hujan kembali turun. Itu Alkitab mencatat bahwa benih yang terbaik dari janda Sarfat adalah tepung dan minyak dalam buli-buli yang kemudian ditaburkan kepada seorang hamba Allah yang bernama Elia. Alkitab mencatat itu tidak habis-habisnya sampai hujan kembali turun. Alkitab juga memberikan catatan kepada kita semuanya. Misalnya di dalam Injil Matius atau bahkan Injil Markus juga mencatatnya bahwa ketika Yesus ada di Betania, di rumah seorang yang bernama Simon si Kusta, ada seorang perempuan yang datang kepada Tuhan, memecahkan botol minyak yang bernama minyak narwastu dan diberikan, diurapi Tuhan itu menjelang kematiannya. Dan Alkitab mencatat itu adalah minyak yang mahal. Sekali lagi, bukankah itu adalah benih yang terbaik dari seorang perempuan ini? Dan Alkitab mencatat dalam Kejadian 8 pasal yang ke-22, kisahnya Nuh. Tidak henti-hentinya orang menabur akan menuai. Saudara, hari ini di masa yang sulit, di masa yang sukar, di masa yang tidak mudah, mari beri diri sebagai benih yang terbaik buat Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah berhenti-hentinya akan menuai dan bahkan menuai dengan berlimpah-limpah, sebagaimana Ishak menikmatinya. Sebab Alkitab mencatat Ishak diberkati Tuhan. Hal yang sama, saudara dan saya, kita juga diberkati Tuhan jikalau kita melakukan dalam ketaatan sekalipun di masa yang tidak mudah. Saya berdoa ini lekat dalam kehidupan kita, dan ini adalah prinsip kerajaan surga. Dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, tetaplah kita menaburkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi kita semuanya, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Mari kita akan siapkan diri kita akan siapkan hati kita akan berdoa, dan kita akan mempersiapkan akan roti dan anggur yang sudah kita persiapkan untuk kita sama-sama menikmati semeja sehidangan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menangkap akan isi hati-Mu, akan prinsip kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadikan kekuatan, kemampuan untuk kami melangkah dalam ketaatan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, kami tetap tabur benih yang terbaik yang bisa kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya tidak pernah henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mengambil tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami mau semeja sehidangan dengan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu, yaitu melalui roti dan anggur. Supaya firman digenapi, kami hidup dalam perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dalam doa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya percaya saudara semuanya, jemaat sudah mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan semeja sehidangan dengan Tuhan melalui roti dan anggur. Kita percaya ini menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Karena itu, mari sekali lagi kita akan datang dalam hadirat Tuhan, dan dengan hati yang sungguh-sungguh memandang Tuhan, kita akan mengangkat roti yang menjadi lambang tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala kita. Mari dengar kebenaran firman Tuhan berkata demikian.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga akan siapkan anggur sebagai lambang darah Kristus. Dan dengar bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan iman kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di hadapan Bapa di surga. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kembali pada minggu pertama ini, kami diperhadapkan dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur. Dan kami percaya ini sebuah meterai, sebuah perjanjian yang diperbaharui, bahwa kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Artinya kami bersama-sama umat-Mu dengan Engkau, manunggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, kami mau belajar taat melakukannya. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu, sehingga kami dipersekutukan dalam persekutuan yang diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam doa kami. Setiap orang yang sakit disembuhkan oleh kuasa-Mu, setiap orang yang kekurangan dilimpahi dengan berkat. Setiap orang yang sedang mengalami putus asa dan ragu-ragu, Tuhan tetapkan jalannya, sehingga kami berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami akan lalui hari-hari hidup kami berjalan bersama dengan Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat. Terimalah berkat yang terbaik, berkat anugerah dari Allah Bapa, cintanya dari Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari sekarang ini sampai Tuhan kembali datang menjemput kita dalam kemuliaannya yang besar. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel kiranya turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya hari ini saudara menikmati akan setiap berkat-berkatnya. Jangan lupa kita tetap mengikuti ibadah tengah minggu kita melalui aplikasi Zoom. Dan di hari Kamis ini, di tengah minggu kita, mulai jam 8 malam hingga jam 9 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Andre Imam lewat Zoom kita. Pastikan saudara bisa bergabung dalam ibadah kita di tengah minggu hari Kamis jam 8 sampai jam 9. Akhirnya, selamat berhari Minggu, selamat berjumpa dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Tuhan memberkati kita. Amin.